ibaratnya sebuah pengadilan di akhirat. Di surat Yasin ayat 65 itu, suatu saat nanti mulut akan dikunci. Yang akan bicara adalah tangan dan kaki. Dengan demikian, biarlah mereka mengatakan apapun, tetapi kemudian alat bukti lain yang kemudian itu yang akan berbicara. Pertanyaan Bang Karni, sebetulnya dari rangkaian pembuktian yang mengemuka di dalam persidangan, apakah 340, apakah 338 yang terpenuhi unsurnya? Dalam pandangan saya, sejauh ini sudah cukup terang benderang dan sangat meyakinkan bahwa 340 adalah terpenuhi. Kalau kemudian berusaha beralibi tentang perintah hajar, tapi kemudian faktanya adalah tembak, saya kira kemudian tidak menghapuskan unsur berencana tadi itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana unsur-unsur pembunuhan berencana, di mana ada persiapan, di mana ada kemudian alat yang telah disiapkan, terus kemudian adanya pembagian peran dan lain sebagainya, termasuk juga yang paling mengkonfirmasi pembunuhan berencana tadi adalah setelah peristiwa itu terjadi. Bagaimana keluarga dibatasi aksesnya, tidak boleh melihat kondisi. Nah, pada sisi yang lain juga mengkonfirmasi pembunuhan berencana tadi, munculnya sebuah rekayasa bahwa ini adalah tembak-menembak. Kalau kemudian tembak-menembak, kenapa kemudian kalau memang itu adalah sebuah spontanitas ya, bukan sebuah pembunuhan berencana, kenapa kemudian diceritakan adanya peristiwa tembak-menembak? Jadi Bang Karni, saya kira meskipun ini baru persidangan 2 kali pembuktian atau kemudian 3 kali persidangan ya, dakwaan, kemudian adanya eksepsi, kemudian ada tanggapan jaksa, kemudian pembuktian masih terbatas pada keluarga, saya kira ini sudah sangat meyakinkan ada unsur pembunuhan berencana. Mengapa? Karena memang unsur-unsur terpenuhi berdasarkan alat bukti, biarlah kemudian Freddy Sambo atau kemudian yang lain mengatakan bahwa itu adalah sebagai sebuah reaksi. Tetapi saya kira bahwa itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan. Di dalam persidangan itu yang dinilai adalah sebuah kenyataan. Jangan hadirkan sebuah pernyataan, tetapi yang akan dinilai adalah sebuah kenyataan-kenyataan. Tetapi ada sisi yang lain Bang Karni. Terlepas bicara pembunuhan berencana terpenuhi atau tidak, yang patut kemudian disayangkan adalah pertobatan, permaafan, kemudian penyesalan, itu sepertinya hanya sebuah simbolik saja. Penyesalan yang tidak diikuti sebuah tindakan akan melahirkan penyesalan-penyesalan baru. Karena apa? Karena ternyata kalau dia bermaksud menyesal sepenuhnya, mestinya tidak lagi mengembangkan cerita adanya pelecehan seksual. Ini sama saja melukai yang sangat dalam. Pada satu sisi minta maaf, tetapi tetap saja kemudian berdasarkan pengakuan sepihak adanya pelecehan seksual. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang kontradiktif, di mana bermaksud kemudian minta maaf, tapi ternyata perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakannya tidak mendukung terhadap permohonan maaf atau penyesalan tadi itu. Dan kemudian menurut saya yang menjadi hal penting yang diperlukan dalam konteks persidangan berikutnya adalah ketegasan dari majelis hakim agar tidak lagi terungkap kebohongan-kebohongan baru. Persidangan ini adalah sebuah tontonan karena menjadi sebuah pertunjukan yang sangat menarik, bahkan melebihi dari sidang Jessica pada waktu itu. Semua TV itu memberikan laporan. Untuk itu diharapkan tidak sekedar tontonan, memberikan sebuah tuntunan menuju pada sebuah kebenaran. Dan ini menjadi tugas jaksa, menjadi tugas majelis hakim, bagaimana menggiring akan adanya sebuah kebenaran. Dan kalau memang ada potensi-potensi terjadinya sebuah kebohongan baru, maka itu harus dicegah. Dan yang sangat disayangkan lagi, dikhawatirkan akan muncul korban-korban baru. Karena apa? Misalnya 174, 242 diterapkan karena adanya keterangan palsu. Jadi dari persidangan yang memasuki minggu ketiga ini, sepertinya akan muncul korban-korban baru, akan muncul penyesalan-penyesalan baru. Kenapa terjadi? Karena semua masih berusaha, terutama para terdakwa tadi itu, Ibu PC dan Freddy Sambo, masih berusaha melakukan sebuah rekayasa, memanipulasi fakta, sehingga kemudian berusaha mendapatkan simpati publik, berusaha kemudian mendapatkan pengaruh kepada majelis hakim supaya diringankan. Itu hal yang biasa, tetapi jangan sampai kemudian memanipulasi fakta. Karena sekali lagi
Bisa saja mulut berkata lain, tetapi kemudian tangan dan kaki itu tidak bisa dibantahkan. Dalam arti, mungkin saja dia bersaksi dengan manipulatif, tetapi alat bukti yang lain, surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan terdakwa, itu akan membantahkan semuanya ketika itu terjadi sebuah manipulasi atau kebohongan, Bang Karni. Baik, Bro.